Doesn't matter if you run. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Two Guns yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang dua orang penjahat kelas teri yang mencoba merampok bank. Namun mereka tidak pernah menyangka kalau uang yang dirampok adalah milik pejabat korup dan mafia Meksiko paling kejam. Tentunya di film ini ada banyak adegan yang epik dan beradrenalin ditambah dengan plot twist yang sangat membagongkan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Two Guns. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua orang kriminal bernama Bobby dan Stick. Mereka adalah penjahat kelas teri yang kerja serabutan demi uang. Mulai dari jualan bubuk magic sampai paspor palsu. Kali ini, mereka sedang berada di Meksiko untuk bertemu dengan seorang mafia bernama Papi Greco atau yang lebih dikenal dengan sebutan Paijo. Dia merupakan mafia yang paling berkuasa di wilayahnya dan terkenal sangat kejam. Dia akan membunuh siapapun yang berani mengusik bisnisnya. Tujuan Bobby dan Stick datang ke sana adalah untuk menjual paspor palsu. Namun Bobby tidak ingin dibayar dengan uang. Dia hanya menerima bayaran berupa bubuk magic supaya bisa dijual lagi di Shopee. Tetapi Paijo ternyata sedang kehabisan stok narkoboy. Meskipun begitu, Bobby tetap ingin dibayar dengan bubuk magic. Jadi dia akan menunggu sampai stoknya ada lagi. Setelah bertransaksi, Bobby sebenarnya ingin menemui kenalannya yang bernama Little Toro. Tapi ternyata Paijo sudah memenggal kepalanya dan memasukkannya ke dalam tas. Mafia satu ini memang kejam, jadi hal semacam ini sudah biasa di wilayahnya. Akhirnya Bobby pun mengajak Stick untuk pulang ke Amerika. Akan tetapi Stick malah terlibat cekcok dengan salah satu antek Paijo. Dia hampir saja lepas kendali dan menembak si Jamet. Namun karena tidak mau memperbesar masalah, Stick pun memilih untuk menembak kepala ayam. Dan walaupun mukanya terlihat dongo, tapi semua tembakan Stick mengenai target dengan sangat jitu. Di perjalanan pulang, Stick mengajak Bobby untuk merampok uang milik Paijo. Dengan begitu, Bobby tidak perlu repot-repot menjual bubuk magic. Dan yang paling penting, dia akan kaya dalam waktu sekejap. Bobby tidak langsung menyetujuinya karena dia tidak mau bernasib sama seperti Little Toro. Singkat cerita, mereka pun sampai di perbatasan Amerika-Meksiko. Seperti biasa, para petugas perbatasan akan mengecek semua mobil yang masuk ke Amerika. Tapi sialnya, Bobby dan Stick dicurigai sebagai penyelundup narkoboy. Kemudian mereka diinterogasi secara terpisah oleh agen-agen dari lembaga anti narkoboy atau yang lebih dikenal dengan nama DEA. Setelah interogasi selesai, Bobby tidak langsung keluar. Dia justru berbincang dengan salah satu petinggi DEA dan ternyata Bobby adalah seorang agen DEA. Dia merupakan agen terbaik dan paling disegani di antara yang lainnya. Dia juga memiliki kemampuan strategi yang matang dan skill baku hantam yang tidak main-main. Hal itulah yang membuat dia dipilih menjadi intel undercover. Dia sudah menyamar selama bertahun-tahun agar bisa menangkap si Paijo. Kemudian Bobby pun melaporkan misinya kepada kaptennya yang bernama Jessup dan juga rekannya yang bernama Deb. Seharusnya hari itu Bobby bisa meringkus si Paijo, tetapi dia gagal mendapatkan narkoboy dari mafia itu sehingga tidak ada barang bukti yang bisa digunakan untuk menangkapnya. Sebenarnya Jessup ingin mengeluarkan Bobby dari misi ini, namun Bobby berhasil membujuknya. Alhasil dia pun memberikan waktu 2 minggu lagi untuk menangkap si Paijo.
Malam harinya, Bobby dan Deb bertemu di sebuah hotel untuk anu-anuan. Kalau kata anak zaman sekarang, mereka sedang FWB-an alias teman tapi celup. Setelah bersenang-senang, Bobby mengatakan kalau satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti adalah dengan merampok uang Paijo. Dengan begitu, Bobby bisa melacak seluruh transaksi narkoboynya. Dan saat perampokannya selesai, maka Bobby dan Deb akan menangkap Stick karena dia sudah tidak dibutuhkan lagi. You want to rob a bank? No, Stig wants to rob the bank. It's his idea. Trace it back to ownership. We got Poppy on tax evasion, possible RICO. Setelah main anu-anuan, Bobby pun mengunjungi rumah Stick dan langsung mengajaknya beraksi. Pertama-tama mereka mengawasi gerak-gerik Paijo yang sedang bersama wanita simpanannya. Tidak berselang lama, Paijo menyerahkan uang kepada anak buahnya untuk disimpan di bank langganannya. Bingo. Money, 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 money. Bobby dan Stick lalu mengikuti anak buah Paijo sampai ke bank. Bobby pun ikut masuk untuk mengecek situasi di dalam. Sedangkan Stick, dia mengunjungi warteg yang berada di depan bank. Warteg ini sangat ramai pengunjung karena menjual soto kudus yang sangat legendaris. Jika kondisinya seperti ini terus, maka perampokannya bisa terganggu. Oleh karena itu, Bobby dan Stick memutuskan untuk membakar warteg tersebut. Loh, nggak bahaya tah bakar usaha UMKM? Setelah membakar warteg, Bobby kembali bertemu dengan Deb untuk membicarakan tentang rencana perampokan lagi. Di sini dia menyuruh Deb untuk membawa pasukan khusus tepat ketika perampokan telah selesai. Dengan begitu, pihak DIE bisa langsung menangkap Stick dan juga mengamankan uangnya secara bersamaan. Di waktu yang bersamaan, Stick sedang berada di tempat yang sepi. Lalu tiba-tiba dia didatangi oleh seorang tentara angkatan laut. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Stick adalah anggota pasukan khusus terbaik yang sedang melakukan penyamaran. Tidak heran kalau dia memiliki skill menembak yang di luar nulur. Di tempat yang sepi itu, Stick menemui rekannya yang bernama Timo dan juga atasannya yang sering dipanggil sebagai Kapten Queens bin Samsudin. Samsudin kemudian menyiapkan senjata khusus untuk Stick agar misi perampokannya berjalan dengan lancar. Diketahui bahwa Angkatan Laut juga sedang mengincar uang Paijo sama seperti pihak DIE. Keesokan harinya, misi perampokan pun dimulai. Sebelum masuk ke dalam bank, Bobby dan Stick menggunakan topeng terlebih dulu. Kemudian mereka masuk ke kantor polisi yang berada di dekat bank. Setelah itu, mereka mengurung semua polisi yang ada di sana sambil menodongkan senjata. Let's go. Ketika situasi sudah aman, mereka pun langsung masuk ke dalam bank sembari mengacungkan senjatanya. Di sini, Bobby bertugas untuk menjaga Sandra, sedangkan Stick bertugas meledakkan loker uangnya. Stick kemudian mengumpulkan semua uangnya dan ternyata uang tersebut lebih dari jumlah yang seharusnya. Artinya ada uang yang bukan milik si Paijo. Tapi karena waktu mereka terbatas, akhirnya semua uang itu pun dibawa kabur oleh mereka. Mereka berdua lalu pergi ke tempat yang jauh dari perkotaan untuk memisahkan uang milik Paijo. Akan tetapi, Stick tiba-tiba menodongkan pistolnya ke arah Bobby. Di sisi lain, Bobby juga sudah bersiap untuk mengeluarkan senjata. Seharusnya pasukan khusus kiriman Deb sudah datang ke sana, namun sampai saat ini belum ada tanda-tandanya. Sementara itu, Stick mulai curiga dengan gerak-gerik Bobby. Alhasil, dia pun langsung menembaknya. Dan saat Bobby terjatuh, Stick melihat lencana DIE di tangannya. Melihat itu, Stick pun memutuskan untuk pergi dengan membawa semua uangnya. Hey, wait a minute. In your hand, is that a badge in your hand? Di sisi lain, FBI sedang menyelidiki kasus perampokan mereka berdua. Selain FBI, ada juga satu petinggi dari CIA yang menginterogasi manajer bank dengan sangat brutal. Dia menancapkan jarum ke tangan si manajer karena jawabannya tidak memuaskan. Rupa-rupanya petinggi korup ini bernama Earl atau yang lebih dikenal dengan julukan Earl Samidi. Dan ternyata dia juga korban rampok. Uang haramnya yang berjumlah banyak itu kini berada di tangan Stick. Mau tak mau, Samidi harus segera menemukannya sebelum kejahatannya terbongkar.
Bersamaan dengan itu, Stick menyerahkan uangnya kepada Angkatan Laut dan diterima langsung oleh Kapten Samsudin. Namun Stick belum dianggap berhasil karena dia tidak yakin kalau Bobby sudah mati. Ternyata dari awal Stick memang diperintah untuk membunuh Bobby agar jejak perampokannya menghilang. Tapi Stick mengatakan kalau penyamarannya belum terbongkar dan Bobby belum tahu identitas aslinya. My cover is solid. There's no way it'll trace back, sir. Sementara itu, Bobby berhasil bangkit walaupun pundaknya tertembak. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan dua orang jamet yang mengaku sebagai petugas perbatasan kabupaten. Bobby pun minta tolong kepada mereka untuk diantarkan ke klinik terdekat. Tapi bukannya ditolong, dia malah dicurigai sebagai teroris. Alhasil, Bobby pun langsung mengeluarkan pistolnya dan membuat mereka ketakutan. Setelahnya, Bobby membajak mobil mereka dan pergi dari tempat itu. I do have it. Assalamualaikum. Ketika Bobby sudah pergi, Stick bersama Samsudin dan timnya mengecek ke lokasi tersebut. Karena Bobby tidak ada, maka Stick dinyatakan gagal dalam menjalankan tugasnya. Samsudin pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Stick saat itu juga. Namun, Stick bergerak lebih cepat dan berhasil mengelabui mereka semua. Lalu dengan certiknya, Stick merangkak ke kolong mobil, kemudian menempelkan pistolnya ke selangkangan anak buah Samsudin. Dia lalu merampas kunci mobilnya dan langsung pergi secepat mungkin. Di waktu yang bersamaan, Bobby sedang berada di klinik hewan untuk mengobati lukanya. Akan tetapi si dokter hewan menolaknya karena dia bukanlah dokter bedah. Bobby pun akhirnya menempeleng si dokter dan membuatnya ketakutan. You sure? I'm positive. Nice shirt. Malam harinya, Bobby menemui Deb lagi. Kali ini, Bobby meminta bantuan Deb untuk menggali latar belakang dan identitas asli Stick. Sedangkan dirinya akan pergi ke rumah Stick untuk mencari uang hasil rampokan. I'm going to Stick's apartment. See what I can find. If you recheck Stick's background, maybe there was something that we missed, right? Setibanya di rumah Stick, Bobby langsung mencari uang hasil rampokan. Tapi tiba-tiba ada suara dari speaker telepon. Dan ternyata suara itu berasal dari Stick yang sudah membidiknya dari jarak jauh. Di sini Stick bertanya apakah Bobby adalah agen yang korup atau tidak. Tapi sebelum Bobby menjawab, tiba-tiba anak buah Samsudin mendatangi rumah Stick. Mau tak mau, Stick pun bekerja sama dengan Bobby untuk mengalahkan mereka. Bobby lalu mengecoh pasukan Samsudin sehingga Stick bisa menghabisi mereka dengan skill sniper tingkat dewa. Alright, Bobby, you're gonna want to scoot across the hall. Go. Di sisi lain, Samidi mendatangi si dokter hewan setelah melacak plat mobil yang dinaiki Bobby dan Stick. Seperti biasa, Samidi selalu menginterogasi dengan cara yang brutal. Dan kali ini, dia menembak lutut si dokter sampai dia mau buka mulut. Dari informasi yang diberikan si dokter hewan, Samidi menyimpulkan kalau perampoknya adalah Bobby. Malamnya, Samidi langsung mendatangi Jessup sambil menodongkan senjata. Samidi lalu memaksanya untuk memberitahu lokasi Bobby saat ini. Tapi ternyata Bobby sudah berada di depan rumah Jessup. Seketika, Bobby pun langsung refleks menghajar anak buah Samidi. Untuk menghentikan Bobby, Samidi pun menembak Jessup sampai sekarat. Melihat itu, Bobby terpaksa menahan diri. Kalau mau, dia sebenarnya bisa membantai Samidi dan anak buahnya hanya dengan tangan kosong. Tapi demi kebaikan Jessup, Bobby memilih untuk mengalah. Samidi kemudian meminta Bobby untuk mengembalikan uangnya. Namun Bobby sendiri bingung karena dia tidak mengenal Samidi dan juga tidak tahu di mana uangnya berada. Mendengar ketidakpastian itu, Samidi tentu saja tidak senang. Dia tiba-tiba berdiri lalu menghabisi Jessup di tempat. Dia juga mengatakan kalau Bobby akan dijadikan kambing hitam atas kematian Jessup. Akan tetapi, Samidi masih memberi kesempatan terakhir untuk Bobby. Jika dia berhasil mengembalikan uangnya, maka Bobby tidak akan dijebloskan ke penjara.
Keesokan harinya, Bobby mendatangi Paijo dengan mengacungkan senjatanya. Dia ingin tahu siapa Samidi sebenarnya dan kenapa dia menyimpan uang di bank yang sama dengan Paijo. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Paijo ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata orang yang menabraknya adalah Stick. Dia kemudian memasukkan Paijo ke dalam bagasi mobil. Tapi di sisi lain, Bobby tidak terima karena dia juga ingin menginterogasi si Paijo. Setelah adu bacot cukup lama, mereka akhirnya terlibat dalam kejar-kejaran yang berujung dengan baku hantam. Pull over! Hey, Poppy, you like my gun? Oh, shit! Tapi lama-kelamaan mereka capek sendiri. Akhirnya keduanya memilih untuk bekerja sama, dan di sini mereka juga saling berkenalan lagi dengan identitas yang asli. Kemudian malam harinya mereka menginterogasi Paijo di garasi rumah Deb. Bobby bertanya kenapa uang Paijo dan Samidi bisa berada di bank yang sama. Paijo pun menjawab kalau Samidi adalah petinggi CIA yang sudah lama bekerja sama dengannya. Sementara itu, uang yang dirampok oleh Bobby dan Stick adalah uang bagi hasil dari bisnis narkoboy antara dua jamet ini. Di saat interogasi masih berlangsung, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata orang itu adalah Deb. Dia pun terkejoet karena garasinya digunakan untuk menyekap kembarannya kakek Sugiono. Bobby lalu menjelaskan kalau dia dan Stick sudah sepakat untuk bekerja sama karena hanya Stick yang bisa dia percaya. Kemudian Bobby juga memberi tahu Deb bahwa Jessup telah dibunuh oleh Samidi. Selagi Bobby berbincang dengan Deb, Stick pun melipir ke garasi untuk menjaga Paijo. Namun tiba-tiba dia merasakan hal yang janggal dan ternyata Samsudin telah mengirim pasukan untuk membunuhnya. Sontak, Stick pun refleks menghajar salah satu dari mereka. Mendengar suara tembakan, Bobby dan Deb ikut baku tembak. Tapi karena kalah jumlah, mereka bertiga memilih untuk pergi secepat mungkin sebelum amunisinya habis. Gara-gara mereka pergi, Paijo pun berhasil melarikan diri. Sementara itu, Bobby curiga kalau Deb adalah seorang cepu yang memberitahu lokasi Stick. Deb pun terlihat panik sekaligus merasa bersalah. Namun saat dia ingin menjelaskan alasannya, tiba-tiba mereka lalu dikepung oleh pasukan Paijo, sedangkan Deb tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah-olah dia bekerja sama dengan Paijo. Bobby dan Stick pun hanya bisa ngelus dada. Mereka berdua kemudian dibawa ke Meksiko lalu disiksa di sebuah kandang banteng. Lah, ini kandang banteng beneran loh ya, bukan yang warnanya merah itu. Jangan mager. Take my time with you guys, but this time I don't have to worry. Namun Paijo mulai frustasi karena mereka berdua kurang merasa kesakitan. Alhasil, dia pun mengeluarkan banteng beneran untuk menyeruduk mereka berdua. Banteng itu lalu menyeruduk tanpa henti hingga mereka berdua kewalahan. Stick yang masih ingin hidup akhirnya mengatakan kalau uang milik Samidi dan Paijo sudah diamankan oleh Angkatan Laut, tepatnya oleh Samsudin. Corpus Christi Naval Air Station. Tak berselang lama, Samidi datang menemui Paijo untuk menanyakan uangnya. Paijo pun tidak bisa berbuat banyak karena uangnya berada di tangan Angkatan Laut. Tetapi Samidi mendesak Paijo untuk melakukan sesuatu karena bagaimanapun juga Samidi telah membantunya jualan narkoboy selama ini. Jadi kalau Paijo tidak mau ikut mencari uangnya, maka Samidi tidak akan segan untuk menghancurkan bisnisnya. Paijo sebenarnya tidak terima dengan perkataan Samidi. Oleh karena itu, dia memiliki rencana untuk menguasai uangnya sendirian. Untuk melancarkan aksinya, Paijo pun langsung melepaskan Bobby dan Stick. Di sisi lain, Paijo juga telah menangkap dan menyekap Deb. Kalau mereka berdua gagal membawa uang hasil rampokan, maka Deb akan dieksekusi mati.
Tanpa membuang waktu, mereka berdua pun pergi ke perbatasan lewat jalan pintas agar tidak ditahan oleh petugas perbatasan. Selanjutnya, mereka mencuri mobil di parkiran Indomaret. Setelah mendapatkan kendaraan, mereka pergi ke toko senjata milik kenalan Stick. Dan ketika semuanya sudah siap, mereka pun langsung tancap gas dan nekat menerobos gerbang angkatan laut. Mereka kemudian berpencar untuk mengecoh para tentara dan Bobby akan masuk ke ruangan Samsudin, sedangkan Stick akan pergi ke ruang Laksamana. Awalnya para penjaga ingin menjauhkan Stick dari ruangan tersebut, tapi Laksamana justru memberi kesempatan Stick untuk bicara. Stand outside, please. Stick pun melaporkan perampokan yang dia lakukan atas perintah Samsudin. Namun, perintah Samsudin ternyata tidak sah dan tidak disetujui oleh Angkatan Laut. Oleh karena itu, Stick ingin agar Samsudin dihukum dengan berat. Tapi sialnya, Laksamana justru tidak ingin ikut campur, apalagi uang yang dirampok berhubungan dengan CIA. Akhirnya, dia memutuskan untuk memberi hukuman 6 bulan kepada Stick dan Samsudin. Mendengar itu, Stick pun geram bukan main. Orang yang dia kira pemimpin itu ternyata tidak lebih dari seonggok pengecut. Officer Stigman dropped outside the main gate. You know, men like me fight and die in the orders of men like you. Without us, those dogs... Di sisi lain, Bobby berhasil menyelinap ke dalam ruangan Samsudin. Dia lalu menodongkan senjatanya sembari memojokkan si Jamet. Tanpa basa-basi, Bobby langsung menanyakan tentang uangnya dan juga hubungan Samsudin dengan Deb. Ternyata, selama ini Deb sering bertemu dengannya untuk membocorkan informasi dari Bobby. Bobby pun menduga kalau Samsudin telah memberikan uangnya kepada Deb. And when I told her that she and I could get away with the money by setting you and Stick. Saat interogasinya masih berlangsung, tiba-tiba anak buah Samsudin masuk. Seketika, Bobby langsung menembaknya dan pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, Laksamana mengerahkan puluhan pasukan khusus untuk menemukan Bobby. Dan agar bisa kabur, Bobby membocorkan gas di dapur Angkatan Laut kemudian menembaknya. Dan ketika semua orang sibuk memadamkan api, Bobby keluar dengan menggunakan pakaian militer sehingga tidak ada yang mencurigainya. Malam harinya, Paijo sedang menunggu kedatangan Bobby dan Stick. Tak lama kemudian, Bobby menelpon dan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan uangnya. Akan tetapi, Paijo tidak percaya dan sesuai dengan kesepakatan, maka dia pun langsung membunuh Deb. Bobby pun sangat terpukul atas kematian Deb walaupun wanita itu telah mengkhianatinya. Dan ketika larut malam, Bobby bertemu lagi dengan Stick. Di sini, Stick ngotot ingin membunuh semua Jamet yang berkaitan dengan uang hasil rampokannya. Namun Bobby tidak mau ikut-ikut karena hal itu bisa memperbesar masalah. Karena beda pendapat, mereka berdua pun sempat cekcok dan akhirnya memilih untuk bertindak sendiri-sendiri. I wouldn't be here, alright? Because Quince, you stay here. I'm going to Mexico. Bobby pun pulang ke apartemennya untuk beristirahat. Akan tetapi di atas kasurnya sudah ada jasad Deb yang terkapar. Paijo mengirimnya sebagai peringatan. Dan di jari Deb, Bobby melihat sebuah cincin yang sangat mencurigakan. Ternyata cincin itu adalah sebuah kunci. Bobby pun mengambil cincin tersebut lalu pergi ke hotel langganan Deb. Sesampainya di sana, Bobby dikejutkan dengan uang yang disembunyikan di balik ranjang. Bobby kemudian menelpon Samidi dan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan uangnya. Dan sesuai kesepakatan awal, Samidi pun harus membiarkan Bobby keluar dari urusan ini. Keesokan harinya, Stick pergi ke Meksiko untuk menemui Paijo. Padahal dia berniat untuk mengadu domba antara Paijo dan Samsudin yang juga dia undang ke tempat tersebut. Di saat mereka adu bacot, tiba-tiba Samidi CS datang dengan helikopternya. Tidak lama setelah itu, Bobby datang dengan membawa uangnya. Melihat itu, Samidi pun akhirnya melepaskan Bobby dan Stick karena uangnya sudah ada di depan mata. Para Jamet ini pun akan memperebutkan uang tersebut. Tapi ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Bobby dan Stick agar mereka menjadi lengah. Sehingga mereka berdua pun bisa membantai semua Jamet di tempat tersebut.
expected it. Bobby kemudian melepaskan banteng-banteng milik Paijo untuk menghalangi para jamet. Sedangkan Stick, dia kembali menggunakan skill menembak tingkat dewa untuk menjatuhkan helikopter milik Samidi. Tapi sialnya mereka berdua terjebak di kandang banteng. Tidak hanya itu, Samidi dan Samsudin juga berhasil menyudutkan mereka. Tapi dalam waktu sekejap mereka bisa membalikkan keadaan. We got 20 more. We got money everywhere. That's correct. Setelah menghabisi 2 jamet itu, Bobby dan Stick pun menghampiri Paijo yang sedang sakaratul maut. Tanpa basa-basi, mereka langsung menembaknya berkali-kali sampai mati. Mamam. Di akhir film, Bobby dan Stick kembali memantau bank yang mereka rampok. Dan kali ini mereka berdua melihat 2 agen CIA yang menyimpan uang di sana. Tapi mereka tidak perlu merampok lagi karena Bobby masih menyisakan uang milik Samidi. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Film ini mengajarkan kita untuk tidak korupsi saat mendapatkan tanggung jawab. Agar tidak memiliki mental korupsi, kita harus membiasakan diri untuk membayar gorengan sesuai dengan jumlah yang kita ambil. Dan jangan pernah membohongi penjaga warteg karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup anak kos-kosan. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang pakai ember cat sebagai gayung, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.